Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Siti Fatimah, Prodi Pendidikan Agama Islam UPPJ Makassar. Di sini saya akan menjelaskan proses penyusunan modul atau pembuatan media bahan ajar yang dari pertemuan ketiga dan pertemuan kelima, dan akan menyampaikan hasil akhir produk atau modul terbuka atau media pembelajaran dan juga menguraikan manfaat, kelebihan, serta kendala yang saya hadapi selama penyusunan atau pembuatan bahan ajar tersebut. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah modul bahan ajar diniyah atau RPP. Di sini saya menunjukkan untuk sekolah Al-Mubarak Cendekia Islamic School. Dalam proses penyusunannya terlampir yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian bersuci dengan benar. Kedua, siswa dapat menyebutkan alat-alat bersuci dengan tepat. Ketiga, siswa dapat mempraktikkan cara berwudu dengan tertib. Keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. Kelima, siswa dapat menyebutkan nama-nama sholat fardu dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat menghafal bacaan niat sholat fardu. Dan yang ketujuh, siswa dapat mempraktikkan gerakan sholat dengan benar. Kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini, yang pertama, guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca doa pembuka majelis atau doa sebelum belajar. Ketiga, guru memimpin peserta didik untuk membaca zikir pagi. Dan yang keempat, guru memimpin peserta didik untuk membaca adab-adab talabul ilmi dan membaca doa sebelum belajar. Kelima, guru mengecek presensi kehadiran siswa. Yang keenam, guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang ketujuh, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran, itu yang pertama bersuci. Dalam poin pertama bersuci ini, hal-hal yang akan kami bahas itu pengertian bersuci dan alat-alat bersuci dan cara-cara bersuci. Untuk poin kedua ada wudu. Wudu ini poin-poin yang akan kami bahas itu syarat wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. Dan poin ketiga ada sholat. Dalam sholat ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu pengertian sholat, nama-nama sholat fardu, niat sholat fardu, dan gerakan sholat. Untuk latihan soalnya ada soal pilihan ganda. Yang kedua ada soal menjodohkan antara gerakan orang yang sedang sholat dengan bayangannya atau itu sebaliknya. Ada soal esai dan ada kegiatan tambahan. Di sini kami akan melampirkan gambar untuk siswa warnai, yang seperti air mutlak, batu, dan tisu. Itu gambar alat-alat bersuci atau bahan untuk bersuci. Ada air, batu, dan tisu. Kami juga akan menyediakan yang namanya kunci jawaban. Untuk penutup, peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Dan yang kedua, guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerja sama dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, guru memimpin peserta didik untuk membaca doa menutup majelis, doa keluar rumah, dan doa naik kendaraan. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang penyusunan modul bahan ajar atau RPP diniyah untuk mata pelajaran fikih yang ditujukan untuk kelas 2 SD yang durasi 45 menit. Untuk kendala dalam proses penyusunan modul ini, saya baru pertama kali membuat modul atau bahan ajar, dan ada beberapa kendala yang saya alami, seperti penyusunannya seperti apa, RPP itu seperti apa, saya kurang tahu. Jadi saya banyak bertanya di teman-teman dan senior-senior saya. Dan untuk
kelebihannya mungkin kurang, tapi untuk kekurangan saya pasti banyak kekurangan. Mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki lagi. Nah, untuk bahan ajar atau media ajar yang kedua yang saya buat itu dalam bentuk PowerPoint. Kenapa saya memilih dalam bentuk PowerPoint? Untuk mempermudah saya, karena saya jujur dari pribadi kurang berpengalaman dalam proses pembuatan bahan ajar atau media ajar. Sini saya menggunakan PowerPoint yang berjudul Sholat 5 waktu. Nah, di sini ada kata-kata pertama, akhirnya sholat 5 waktu. Sholat adalah teman baikku setiap hari. Sholat itu apa sih? Jadi sholat itu seperti kita lagi ngobrol sama Allah. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, berdoa, dan gerak-gerak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kapan kita harus sholat? Yang pertama tuh, kenapa kita harus sholat? Sholat itu perintah dari Allah. Kalau kita sayang sama Allah, kita harus taat. Dan kedua, sholat itu tiang agama. Kalau sholat kita bagus, agama kita juga bagus. Ketiga, sholat membuat hati kita tenang dan damai. Kapan saja harus sholat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Apa saja syarat sholat? Yang pertama itu harus Islam. Kita harus beragama Islam. Yang kedua sudah balik atau sudah dewasa, biasanya berumur 9 tahun atau 7 tahun ke atas. Berakal sehat, itu tidak gila atau tidak linglung. Selanjutnya bersih, baik itu badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Selanjutnya menutup aurat. Laki-laki batas aurat dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan saat sholat. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Apa saja rukun sholat? Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, tasyahud akhir. Dan selanjutnya terakhir, salam. Adapun manfaat sholat itu, sholat membuat kita dekat dengan Allah. Sholat membuat hati kita tenang. Sholat menjadikan kita jadi anak yang disiplin. Dan sholat membuat kita jadi anak yang jujur dan baik. Selanjutnya, di sini ada kuis. Kuis pertama itu, ada berapa waktu sholat dalam sehari? Yang kedua, sholat apa yang paling pertama kita lakukan setiap hari? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Nah, kesimpulannya, sholat itu asyik dan bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, teman-teman. Sholat itu teman baik kita setiap hari. Kalau sholat kita baik, insya Allah keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari juga ikut baik, insya Allah. Syukran, jazakumullah khair. Dalam proses pembuatan media ajar ini atau bahan ajar ini, ada beberapa kendala yang saya alami, seperti pemilihan aplikasi yang akan saya gunakan, karena laptop saya rusak atau bermasalah dan saya menggunakan tablet, dan saya masih dalam proses belajar menggunakan tablet. Kendalanya juga karena aplikasi jika menggunakan tablet itu berbayar. Jadi itu salah satu kendala yang saya alami selama proses pembuatan modul ajar atau bahan ajar ini atau media ajar ini. Dan kenapa saya memilih sholat 5 waktu? Karena materi sholat 5 waktu bisa lebih ringkas, apalagi ini peruntukan untuk anak SD atau sekolah dasar. Kelebihannya itu mungkin tidak banyak dan juga kurang menarik. Untuk kekurangannya banyak sekali kekurangan, mulai dari animasi yang digunakan, gambar, ataupun foto yang saya gunakan mungkin kurang menarik. Insya Allah untuk
pembuatan bahan ajar selanjutnya insya Allah akan lebih baik lagi. Syukran jazakumullah khair. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.